Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Tabita di pelajaran seni budaya. Minggu lalu kita sudah ngapain aja? Betul, kita sudah mengenal komposisi simetris dan asimetris. Kita sudah menggambarkannya pada buku gambar kalian. Nah, kita mau melanjutkan dulu materi kita yang selanjutnya untuk lebih mengenal bagaimana menggambar flora, fauna, maupun alam benda. Pembahasan kita hari ini kita mulai dari alat dan media gambar. Sebenarnya kalian sudah pernah menggunakannya, tetapi kita sedikit banyak mau mengenal lagi apa sih yang kita gunain selama ini. Gitu ya. Jadi yang pertama alat dan media gambar ini adalah pensil. Wah Bu, kami udah tahu pensil itu untuk menggambar. Betul, tapi tahukah kamu ternyata pensil itu ada banyak jenisnya. Jenis yang umum itu adalah jenis H dan jenis B. Pensil yang sering kamu gunakan itu apa? Yang di ujung pensilnya itu 2B, benar ya? Karena itu adalah pensil yang standar untuk menggambar. Nah, sekarang kita mau tahu perbedaan pensil H sama pensil B. Pensil H itu punya dua karakteristik, yaitu memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Ingat, karakteristik yang pertama itu sifatnya keras. Jadi bagian hitam, bagian dalamnya itulah yang keras, sehingga dia digunakan atau cocok digunakan untuk buat garis yang tipis. Kemudian karakteristik yang keduanya, makin besar angkanya, makin keras juga sifatnya dan makin tipis hasil goresannya. Jadi, kalau kamu ketemu pensil 1H itu tipis, 2H, 3H, 4H, 5H itu lebih tipis lagi, makin tipis lagi, makin tipis lagi. Meskipun kamu kadang sudah menekan di buku gambar kalian, tetapi itu akan tetap tipis karena memang teksturnya tadi keras dan memang yang dihasilkan lebih tipis. Itu karakteristik pensil H. Sekarang kita mau coba ke pensil B. Sama, punya dua karakteristik juga. Nah, yang ini kalau tadi H itu keras, maka yang pensil B ini sifatnya lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tebal atau yang hitam pekat. Jadi karakteristik yang keduanya yaitu makin besar angkanya, jadi makin apa? Makin lunak sifatnya dan makin pekat hasil goresannya. Jadi pensil 1B, 2B, 3B, 4B, 5B berarti makin tebal lagi setiap angka yang naik. Jadi kalau kamu pengen cari pensil atau kamu perlu menggambar untuk yang tebal-tebal atau kamu mau mengarsir dengan mudah, maka pilihlah pensil B. Jadi itu ya dua jenisnya dan mereka punya karakteristik yang berbeda. Baik, itu yang pertama. Sekarang kita mau yang kedua. Pensil warna. Jadi pensil warna ini punya variasi warna yang cukup banyak ya. Merah, kuning, hijau, biru, ada yang lebih lengkap lagi. Kita itu bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai tentunya ya gambar kita dengan cara gradasi. Nah, yang inilah yang penting kita pakai pada menggambar kali ini, yaitu gradasi. Gradasi itu pemberian warna dari arah yang gelap berlanjut ke sedang hingga ke terang. Gitu ya. Jadi kalau kamu mengarsir, ada yang bagian yang kamu tekan banget, kemudian yang biasa-biasa saja, bahkan yang pelan-pelan sekali. Seperti itu. Masuk yang ketiga, yaitu krayon. Kalian pernah mewarnai dengan krayon? Nah, jadi krayon ini masuk dalam alat dan juga media dalam menggambar. Jadi bentuk krayon itu ada dua jenis, yaitu dalam bentuk pensil dan juga ada yang bentuk batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan juga ada yang keras. Ingat, makin lunak berarti makin tebal. Kalau makin keras berarti makin tipis. Seperti itu ya. Jadi gunakan sesuai kebutuhan kamu. Dan keempat, ternyata daripada pensil ada juga pena atau ballpoint untuk menggambar. Wah, ternyata bisa ya Bu? Bisa. Biasanya yang mau menggambar pakai pena atau ballpoint itu yang mau menggambar hal-hal yang punya karakter yang kuat dan juga
umumnya berupa arsiran-arsiran. Begitu ya dari yang pena, tapi kita mau pakai yang pensil saja dulu ya. Yang kelima, apa menurut kalian? Betul, kertas gambar. Jadi menggambar itu pada dasarnya perlu yang namanya kertas. Kertas ini juga yang direkomendasikan adalah kertas yang berwarna netral. Ada warna putih, abu-abu, atau coklat muda ya. Yang paling penting itu selain tadi warnanya itu netral, kertas itu juga dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Jadi supaya hasil gambar kalian itu tidak melebar-lebar nantinya. Jadi pilihlah kertas khusus untuk menggambar. Baik, itu tadi alat dan media dalam menggambar. Nah, sekarang kita mau coba masuk pada teknik menggambar. Ketika kalian diminta untuk menggambar, maka apa yang sebenarnya kalian lakukan di tahap pertama? Mungkin bingung ya, mau dimulai dari mana ya baiknya, atau bagaimana cara menggambar ini. Mungkin itu seringkali terjadi pada kita yang mau mulai untuk menggambar. Terkhusus bagi kita yang mungkin kurang suka dalam menggambar. Tetapi tahukah kamu sebenarnya proses menggambar itu dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan juga mudah ternyata dilakukan. Wah, bagaimana Bu bisa mudah? Nah, itu dia yang akan kita mau pelajari, yaitu teknik menggambar tadi. Nah, ada hal awal yang harus kamu ingat sebelum kamu menggambar, yaitu jangan tergesa-gesa memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang digambar. Jadi ikuti saja step-stepnya ya. Sebelum masuk ke tahapan menggambar, ingat, Ibu akan jelaskan dahulu, kalian perhatikan dahulu dengan seksama, jangan mulai menggambar dulu ya. Jadi perhatikan, amati betul-betul supaya kalian jangan salah paham, dan nanti setelah diminta menggambar, kalian bisa menggambar dengan lebih baik daripada yang sebelumnya. Baik, tahapan yang pertama adalah mengetahui bidang dasar dari objek yang akan digambar. Minggu lalu Ibu sudah bahas tentang bidang, bentuk, garis ya. Jadi simpel saja, pilihannya itu hanya 3, yaitu segitiga, persegi, atau lingkaran.